Kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai belajar Excel bagi pemula dari nol. Bagi teman-teman yang sudah mahir mungkin kurang tepat ya nonton video ini, tapi kalau mau mengikuti juga monggo. Dan jika ada yang kurang tepat dalam penyampaiannya, maka saya siap menunggu saran dari para master. Pada tutorial belajar Excel bagi pemula ini nanti dibagi beberapa bagian pembahasan. Dan teman-teman, mari kita mulai dengan bagian pertama. Baik teman-teman, Excel yang saya pakai ini adalah Excel 2013. Tapi baik Excel 2007, 2010, 2013 maupun 2016 semuanya 90% hampir sama sih. Dan teman-teman, sebenarnya apa sih fungsi Excel itu? Aplikasi Microsoft Excel itu berfungsi ya untuk membuat data, melacak data, juga menganalisis data dan menulis rumus dan lain-lain, dan masih banyak fungsi yang lainnya ya yang dapat membantu meringankan pekerjaan kita, khususnya bagi teman-teman yang bekerja sebagai admin. Oke teman-teman, mari langsung saja kita membuka aplikasi Microsoft Excel dan nanti kita lanjut dengan melihat menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Ya teman-teman, sini Excel 2013 ini ya, ini yang udah ada di desktop. Nah, jika di desktop teman-teman atau rekan-rekan sekalian belum ada, mungkin kita dari sini ya, dari start ini juga udah ada, atau kalau memang di sini nggak ada, kita lanjut ke all program ya. Kemudian kita cari Microsoft Office. Nah, di sini Microsoft Office 2013 dan kita pilih Excel 2013. Ya teman-teman, tampilan dari Microsoft Excel 2013 seperti ini ya. Nah, ini kita udah dikasihkan sampel ya, sampel di sini bikin pembuatan grafik, ada kalender, model-model kolom yang lain lah. Nah, itu bisa teman-teman nanti kalau sudah bisa dipelajari sendiri. Dan di sini kita hanya ingin memperkenalkan menu-menu dasar yang ada pada aplikasi Microsoft Excel khususnya 2013. Juga yang lain juga kurang lebih sama. Nah, tampilannya seperti ini, tinggal kita double klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langsung saja saya perkenalkan. Ini kelompok sebagian besar ini ya, seluruhnya ini, menurut saya seluruhnya ini adalah dinamakan dengan ribbon. Nah, pada Microsoft Excel itu sendiri, ribbon itu merupakan kumpulan perintah ya yang terdiri dari beberapa tab menu ya. Di sini ada menu home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Dan mari kita mulai dari home ya. Ini home ini sendiri terdapat semua informasi tentang teks, tentang format cell, jenis font atau jenis huruf, dan ukuran font atau ukuran huruf ya, seperti ini. Misalkan ini ya, ini yang sudah default di sini adalah Calibri. Nah, mungkin kita mau bisa ganti dengan jenis huruf yang lain ya. Ini seperti ini, banyak jenisnya, tapi di sini font saya font standar ya. Nah, misalnya kita pilih Arial, mau ukurannya berapa, misalkan 12 atau 14, itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari teman-teman sendiri. Dan itu masih, dan nanti kita bahas semuanya ini di video-video selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah tab insert. Nah, tab insert ini sendiri berfungsi memungkinkan kita untuk memasukkan segala sesuatu yang perlu kita masukkan, misalnya mulai dari foto, shapes, dan lain-lain. Nah, contoh shape-nya di sini ya, ini ya, ini lambangnya seperti ini. Kita klik dan kita membutuhkan simbol apa, contohnya misal simbol bintang, tinggal kita ambil aja, terus ya disesuaikan pada lembar kerja kita atau workbook kita, atau simbol yang lain juga bisa. Contoh misalan kita kasih panah dua arah. Nah,
bisa kita rubah warnanya sesuai keinginan seperti ini, atau panah arah yang lain bisa kita carikan, misalnya panahnya modelnya atau dua arah ini ya. Nah, itu contoh dari insert shape ya. Kemudian picture kita cari sampel gambar kita yang sesuai dengan keinginan. Contohnya misalkan kita punya gambar di sampel picture ini seperti ini. Nah, misal kita pilih penguin atau gambar apapun untuk foto kita sendiri. Nah, ini tampilannya seperti ini setelah kita menggunakan picture ya dari insert. Untuk diperkecil juga sama, gampang, hanya tinggal ditarik saja sesuai dengan kebutuhan dari rekan-rekan semua. Oke, itu singkat tentang insert. Kemudian selanjutnya adalah page layout. Page layout itu sendiri memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman ya, atau ya seperti margin. Dalam hal ini ya, contoh misalkan kita pengen merubah jenis kertas, ini defaultnya di sini A4 yang langsung, atau langsung kita selanjutnya bisa juga melalui ini more paper size. Ini memungkinkan kita untuk menggantikan kertas yang lain, atau bisa juga lewat page setup ya di sini. Nah, ini kertas A4 yang sering dipakai adalah A4 sama yang legal ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya untuk kayak kita bikin absen atau membutuhkan tulisan yang banyak. Nah, untuk harus memuat satu halaman, nah seringnya kita pakai ini. Dan secara umum itu di kantor-kantor perusahaan itu menggunakan kertas yang ukuran A4 dan F4 atau legal ini ya teman-teman. Nah, misalnya ukurannya kita pengen portrait atau vertikal ya, ini kalau kita pilih pengennya landscape ini. Nah, margin yang dimaksud tadi ini, kalau untuk landscape sendiri dikurangkan seperti ini. Kalau landscape di sini ukurannya saya bikin biasanya untuk memuat satu halaman itu 3,3 dan ini 0,5 ya minimalnya. Nah, itu sekilas tentang page layout ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju kepada formula ya. Tab formula itu digunakan untuk membuat rumus dan lain-lain. Itu di bagian formula ini teman-teman. Selanjutnya adalah data, review, dan view. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, view ini sering dipakai untuk termasuk seperti di page layout tadi, memungkinkan kita untuk memudahkan kita dalam menentukan kertas dan membuat satu pekerjaan kita itu disesuaikan dalam satu lembar. Nah, itu biasanya kita menggunakan seperti ini teman-teman ya. Baik teman-teman, itu tadi mengenai tab-tab yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Baik teman-teman, bagian atas ini teman-teman seperti ini namanya ya, saya perkenalkan lagi. Kelompoknya dari home sampai view itu disebut dengan menu bar teman-teman. Menu bar itu berguna untuk menjalankan perintah ya. Menu bar pada Microsoft Excel sendiri itu ya terdiri home, file, insert, page layout, dan selanjutnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian adalah teman-teman formula bar ya. Formula bar itu yang ini, itu berfungsi untuk memasukkan atau memperbaiki data, juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Ya, misalkan ini 1 2 3, ternyata kita pingin
ganti, bisa di sini langsung tambahin, double klik tambahin 4, atau bisa juga melalui ini. Nah, jadi pengertian tadi itu dimaksudkan seperti misal ditambahkan angka 5. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penunjuk sel atau cell pointer. Nah, ini namanya cell pointer teman-teman ya. Ini itu untuk memindahkan atau menunjukkan sel ya ke posisi baru ya, yang kita bisa manfaatkan mouse, juga bisa mengarahkannya dengan keyboard yang ada pada keyboard ya. Untuk naik turunnya itu kita menggunakan tanda panah atas atau bawah pada keyboard seperti ini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan panah yang ke bawah untuk memindahkan sel pointernya. Nah, ini saya menunjukkan panah yang ke atas. Kalau ke panah yang ke kanan ini, atau panah ke kiri ini, atau kalau mau ke bawah juga kita bisa menggunakan enter teman-teman. Nah ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman mengenai lembar kerja ini ya, lembar kerja ini namanya lembar kerja teman-teman. Lembar kerja dalam Excel itu dalam satu sheet ini ya, namanya sheet ini, itu terdiri dari kolom dan baris atau row teman-teman. Kolom itu dilambang atau ditampilkan dengan huruf A, B, C, D dan selanjutnya. Ini ya, ini namanya kolom teman-teman. Dan kemudian baris atau row itu dilambangkan dengan angka seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Itu namanya baris atau row. Sementara teman-teman perpotongan atau pas kita kliknya tepatnya di mana ya, perpotongan antara baris dan kolom ya. Nah, ini namanya perpotongan. Itu disebut dengan sel teman-teman. Misalnya pada perpotongan kolom B dengan baris ketiga itu disebut dengan B3. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada tampil ini B3. Itu perpotongan ya. Itu namanya, ini perpotongan antara baris atau row dan kolom. Itu namanya seperti ini, tergantung kita klik di mana, itu namanya sel B3, atau saya klik di C berarti sel C3. Nah, seperti teman-teman. Nah, ini dan sel yang bergaris tebal teman-teman seperti ini itu menandakan bahwa sel itu sendiri dalam keadaan aktif. Kalau yang nggak diklik ya nggak aktif ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita ketikkan angka itu bisa langsung seperti itu, atau huruf. Kalau mau dirubah tinggal double klik atau klik atau pencet pada F2 di keyboard. Nah, seperti ini. Ini klik double klik bisa dihapus. Ya, itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, saya ulangi lagi bagian kelompok ini ya. Ini dari home sampai view itu namanya menu bar ya. Kemudian yang ini namanya formula bar. Terus yang klik pas aktif begini ya, ini namanya sel, atau yang untuk menggerakkannya dengan mouse bisa ke kiri ke kanan atau kemanapun sesuai dengan keinginan. Kalau menggunakan keyboard ya tanda panah atas bawah atau kiri kanan. Lalu teman-teman, yang ke bawah ini namanya baris ya, atau row, dan ABC selanjutnya itu namanya kolom. Dan yang ini teman-teman bagian sebelah kanan ya, ini yang bisa dinaik turunkan, itu namanya scroll ya, scroll vertikal, karena di atas ke bawah namanya vertikal. Sementara yang di bawah itu namanya scroll horizontal ya teman-teman.
Itu secara globalnya seperti itu mengenai menu-menu yang ada pada Microsoft Excel, teman-teman. Oh iya teman-teman, satu lagi, ini gabungan beberapa kolom dan baris atau row. Ini disebut dengan range atau area yang di blok ini namanya range. Dan kemudian tambahan satu lagi teman-teman, yang ini ada tulisan sheet ini namanya workbook kita ya, tab dari tab sheet atau dari lembar kerja kita, maksud saya lembar kerja kita. Nah, bisa ditambahkan lagi, misalkan sini kita mau tambahin sheet yang lain ini teman-teman. Nah, itu kita menambahkan sheetnya teman-teman. Lalu apakah bisa dirubah sheet-sheetnya itu? Oh, tentu saja bisa. Misalkan ini kita ganti dengan laporan sheet 2, kita ingin ganti dengan laporan kas kecil, atau tambah lagi sheet berapapun. Nah, gitu teman-teman. Ya teman-teman, saya rasa ya cukup untuk sementara ini ya. Nanti pada bagian kedua akan kita bahas lagi mengenai menu-menu yang ada dalam tab home ya, seperti ini ya tab home-nya. Kita akan pelajari bareng mengenai bold type ya, fungsi bold, terus tab atau bold atau maksud saya italic, yang ini yang e-mirroring, dan kemudian underline dan lain sebagainya, termasuk copy paste, dan belajar juga membuat kolom, juga belajar menyimpan hasil kerja kita ke notebook kita atau ke PC kita atau ke laptop kita. Jadi jangan lewatkan video berikutnya teman-teman. Sekian video tutorial hari ini teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten tutorial seperti ini. Share juga kepada teman-teman kalian di sosial media juga ya, agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video tutorial ini. Atau komen juga di bawah mengenai saran atau masukan untuk dibahas di channel Sisto Lapak Tutorial. Teman-teman, mari kita terus berbagi dalam kebaikan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.